Jadi seorang penyair itu adalah institusi atau lembaga yang mencoba berbahasa secara lain daripada apa yang dikerjakannya di dalam bahasa sehari-hari. Sebagai contoh saya dapat mengatakan misalnya bahwa saya yakin bahwa Anda adalah orang yang dengan sangat mudah mencerna catatan pinggir misalnya. Prosa yang dikerjakan oleh seorang Gunawan Muhammad. Tetapi saya juga yakin bahwa Anda mengalami kesulitan, dalam tanda kutip, kesulitan tertentu di dalam membaca puisi yang seperti ini. Ya. Di kota itu kata orang gerimis telah jadi logam, dan seterusnya. Di bawah cahaya hari pun bercadar, tapi aku tahu kita akan sampai ke sana, dan seterusnya. Ini yang saya sebut bahwa puisi Indonesia, sekalipun bentuknya ini seperti prosa, ya, ini sama sekali bukan prosa. Menurut teman saya, ini adalah puisi berbulu prosa, seperti serigala berbulu domba. Bulunya aja yang puisi, bulunya saja yang prosa. Sebenarnya dia tubuhnya itu puisi. Dan saya kira itu benar adanya, karena begitu Anda membaca puisi semacam ini, maka Anda tidak bisa lain kecuali Anda mengasingkan diri dari modus bahasa prosa. Ya. Nah itu tadi yang saya sebut, bahwa puisi menjadikan kata sebagai unitnya yang terpenting. Nah, pembicaraan ini saya beri judul Gerimis Logam dan Mayat Oleander. Ini satu frase yang saya buat dari frase Gunawan Muhammad, dan artinya bahwa dengan frase ini terbayanglah satu dunia yang mustahil kurang lebih ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa membaca puisi Gunawan Muhammad adalah berperkara dengan pembacaan. Jadi ketika membaca teks, Anda sebenarnya mengharapkan sesuatu. Teks itu bercerita tentang sesuatu yang Anda kenal, atau Anda mengenal atau bahkan mengenal sesuatu di dalam teks itu sendiri. Dan kalau Anda membaca puisi ini misalnya, maka Anda akan tahu bahwa ini puisi Sanusi Pane dari tahun 30-an. Maka alur puisi masih bisa diikuti ya. Ini adalah suatu cerita tentang orang yang berperahu di laut pada malam hari. Anda masih bisa mengikuti kalimat demi kalimat yang bersambung-sambungan dari satu kalimat ke kalimat lain, dan Anda mendapatkan kurang lebih suatu cerita di situ. Jadi saya ingin mengatakan bahwa puisi ini masih berdasar pada kalimat. Ini puisi Sanusi Pane. Kemudian kalau Anda membaca puisi ini puisi Amir Hamzah, maka mulai kelihatan bahwa hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain itu bermasalah. Ya. Bermasalah dalam arti bahwa kalimat yang satu meloncat ke kalimat yang lain, dan loncatan itu seringkali tidak punya hubungan sebab akibat. Ya. Tetapi bagaimanapun puisi ini masih bercerita tentang suatu pemandangan tertentu, ya, pemandangan di pinggir laut. Lebih daripada itu, loncatan-loncatan di dalam kalimat itu sendiri menekankan sebenarnya kekuatan kata di dalam setiap phrases, dalam setiap frasanya. Jadi tidak bisa lain kalau Anda membaca puisinya Amir Hamzah, maka Anda memberi perhatian yang sangat khusus pada kata-kata. Ini juga kisah tentang seorang aku, ya, yang berdiri di tepi laut dan mencoba menghayati atau menangkap pemandangan alam setempat, seraya menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya. Semuanya masih berupa cerita yang bisa ditangkap. Nah, ini contoh lain dari puisi Amir Hamzah. Kalau Anda membaca bait-bait ini, maka tidak bisa lain, maka Anda memberi perhatian pada kata.